Nah, teman-teman semua. Jadi baru tadi pagi teman-teman ya. Gue server, thank you guys. Baru tadi pagi Bang Rijat itu ngirim gue sebuah klip teman-teman. Kita nonton klipnya bareng-bareng ya. Tapi jangan pakai nyet. Nyet, anjing. Udahlah. Kalau memang gue salah, kalau gue melanggar rules, ya udah gue minta maaf. Gitu loh. Boleh lempar RP tapi jangan pakai nyet. Nyet, tuh anjing. Sherlock anjing sekarang. Kenapa sih? Orang gue yang main. Lo pada kenapa sih? Lo udah nggak main, nggak punya PC, terus lo ngomentarin orang seenak jidat. Hah? Anjing lo. Lo udah nggak punya PC, bacot, nggak kesampean mau main RP, akhirnya lo komentar seenak jidat di live orang. Masa gue nggak boleh? Terus gue harus terima RP terus? Gue harus ngadepin mereka semua ini yang seenak-enaknya main tusuk-tusuk aja, main ini main itu, terus gue mau ngelempar RP, main nusuk-nusuk aja gue nggak boleh. Jadi yang boleh cuma orang lain doang, gue nggak boleh. Kalaupun memang di saat gue ngelempar RP gue melanggar rules, ya udah ban aja gitu loh. Tapi kalau memang ada yang salah, ya udah gue minta maaf, udah clear kok. Dan gue ingat guys, gue baru ingat juga teman-teman. Udah belum? Gue baru ingat bahkan sebelum gue masuk ke industri guys ya. Sebelum gue masuk ke industri RP. Dan kebetulan membuat server RP nomor 1 di Indonesia guys. Sebelum gue masuk industri, gue baru ingat guys. Dulu itu gue sempet lihat ya. Bang Donki. Kita lihat ya. Semoga masih ada teman-teman ya. Nah. Kita lihat teman-teman. Bang Donki itu sekitar mungkin 3 tahun atau 4 tahun lalu pernah ada reaction marah seperti itu juga guys. Kita lihat, semoga masih ada klipnya guys. Video itu ya, udah lama banget men. Ini kayaknya, coba ya. Mungkin ini, wait. Bodoh amat, gua next live gua pakai membership kok. Gak akan gua baca komen kalian. Ini terakhir kali. Dasar apa pengatur RP orang kontol. 2023, 2 tahun lalu ya. Orang punya gaya live RP sendiri goblok. Lu beli PC miskin semua. Miskin kontol. Beli PC makanya goblok. Si paling kaya, ya kenapa paling kaya? Kalian si paling ngatur, gak sadar goblok. Masih gak sadar si paling ngatur. Goblok. Pantas hidup lu gak berkembang gitu. Doain miskin gua gak apa-apa. Ngatur orang goblok. Anjing lu Cina, goblok. Kenapa kalau gua Cina kenapa? Emang kenapa kalau gua Cina? Rasis, pantas hidup lu gak berkembang. Goblok. Gak sadar. Kalian gak sadar kenapa kalian hidup gak berkembang? Masih gak sadar. Terus aja rasis. Itu juga ngomongnya. Apa lu terima netizen itu siapa? Gua gak butuh netizen guys. Hidup gua live sendiri sumpah. Gua gak butuh. Mau gua penonton 100 gak ngurus. Lu pikir gua ngurus? Kalian gak suka ya keluar, kalau suka ya nonton. Lu pikir gua ngurus? Bukan gua sombong, kalian udah keterlaluan kontol. Lu bisa gini karena viewer. Gua tanpa live gua juga bisa hidup. Lu pikir kehidupan gua cuma live? Goblok. Oke. Kita back lagi ke Pak Haji ya. Ya, gua nggak peduli ya mau Kingdom yang di framing, For Blood yang di framing.
Bukan itu guys, konteks utamanya bukan itu cuy. Karena ini bukan masalah viewer siapapun guys, Kingdom, For Blood, bahkan dari Bang Yurino dari 2 tahun lalu sebelum gue masuk ke industri pun udah ada guys. Udah ada yang ngatur-ngatur gini. Ini yang menurut gue sebuah penelitian yang cukup menarik teman-teman ya, di dunia streaming dan dunia roleplay ini teman-teman. Pak Haji sama Yurino, kok Yurino tuh cuma 2 contoh. Gue yakin banyak juga guys yang lain guys. Bahkan Bang Rijat pun sering. Tapi bukannya gue membela guys ya, gue bukannya membela siapapun. Gue bukannya membela Ko Yurino atau ngebela Pak Haji. Tapi sumpah guys, I've been there bro. Dan memang guys, jujur memang kita satu lagi, kita lihat Jello lagi ya. Kita lihat nanti deh Jello nanti deh. Live di dunia roleplay teman-teman ya, se-pressure itu guys. Wah gila sih. Sekali lagi ya, I feel Pak Haji sama Ko Yurino guys. Gua pun akan mungkin sometimes selepas itu guys. Keras banget bro, dunia streamer roleplay itu sekeras itu guys. Anjing semua, emang ngentot semua viewernya guys, serius. Berat banget cuy, orang-orang yang bergerak. Syukur Pak Haji, Ko Yurino udah kaya kan. Udah bodo amat Ko Yurino sama Pak Haji anjing-anjingannya viewer guys. Emang seanjing itu. Tapi kenapa ya guys ya? Ini yang mau gue bahas guys. Kenapa guys? Fenomena bocil ngatur guys. Why gitu? Kenapa ada orang, gue nggak relate gitu. Gue nggak mengerti esensi dari viewer yang ada dapat kesenangan ngatur orang gitu guys. Itu bener-bener anomali anjir. Misalnya gue mainnya cupu ngatur, bang lu pakai item ini dong biar lebih GG. Tapi kan tuh game ya, game story atau game yang ada gameplaynya. Atau gue bingung nyari jalan, bang lu harusnya jalan ke sini. Itu kan ngatur buat itu ngasih tahu guys. Tapi kan roleplay itu gila, ini bener-bener anomali men. Anomali cuy, viewer roleplay itu anomali guys. Viewer ya, misalnya gue nonton streamernya Rio Jaja, dia jadi siapa tuh? Jadi Mbappe kan ya. Terus gue dengan handphone gue guys, woi bang kesini, woi ketemu sama cewek ini, ngetik-ngetik itu, woi bang bunuh ini, woi bang perang sama ini. Gue nggak dapat kesenangan itu guys. I don't get the fucking point. Kalian mendapatkan kesenangan ngatur-ngatur itu, nggak ngerti gue. Karena kalau kita lihat secara konteks ya, roleplay itu kan kayak kita main game seakan-akan kita menjadi alter ego kita lah. Masa alter ego diatur sama entitas di live chat guys? Aneh kan? Aneh guys. Bang, gue penasaran kenapa streamer terlalu begitu serius menanggapi viewer caper tuh. Nah karena kamu bukan streamer atau belum jadi streamer ya. Karena kamu belum jadi streamer atau bukan streamer. Pressure-nya tuh ada. Nggak semua orang bisa. Ya kan toleransi orang beda-beda. Nggak semua orang bisa tolerate pressure itu. Tapi coba nanti deh. Suatu saat jadi streamer yang nonton 500 sampai 1000 aja. Itu udah apa ya? Susah jelasinnya guys, susah jelasin. I mean, what they are doing for living gitu. Sorry, gue harus bawa-bawa for living. Jujur, gue harus bawa-bawa for living guys. Maksudnya mereka ngapain aja di hidup gitu sampai sedapat kesenangan itu dari ngatur-ngatur streamer yang main roleplay gitu. Penasaran gue. Apa gitu viewer ngatur ini ya? Demi apapun, apalagi viewer roleplay ya. Viewer roleplay ada sebagian yang emang normal, ada sebagian yang autis guys. Jadi kayak terlalu star syndrome yang ngatur-ngatur. Star syndrome. Untuk dia kesini ke situ, pakai ini pakai itu. Jujur yang waktu gue pernah live waktu kapan gitu, emang karena kebanyakan ngatur-ngatur, tapi gue itu nggak ngomong yang ini guys, Semara gua. Bang Winda ini pokoknya guys. Mungkin Bang Winda itu udah nahan, parah banget, atau mungkin ada emang anggota For Blood-nya itu di komen nggak enak atau segala macam. Jadi Bang Winda juga nggak enak jadinya guys. Gila loh, ini Bang Jello yang ngomong ya. Bahkan viewer aja bisa star syndrome anjing. Itu Bang Jello bilang, viewer bisa star syndrome, tapi gue setuju. Anjing kalian semua. Viewer bisa-bisanya star syndrome ngentot. Yang star syndrome kita gak sih kreator guys?
Kenapa viewer star syndrome anjing? Gitu. Gua pun juga kalau misalnya ngeliat teman-teman gue diserang ya guys ya, itu gua kayak anjir, mending diserangnya hal positif. Kalau yang negatif tuh, aduh gila, gue gedek banget guys, asli. Dimanapun pun gedek banget ya guys ya. Makanya di saat gue pernah waktu live gue ke trigger gue diatur, gue cuma yaudah end live aja tanpa gue harus ngomong pokoknya semeledak ini bangunnya guys. Marah-marah. Bang Jelol hebat, bisa tahan emosi guys. Tapi Bang Jelol sering diatur juga ya. Bang Jelol juga pasti sih, seramai Bang Jelol pasti sering diatur-atur gitu. Kayaknya sering sih. Bukan kayaknya, pasti ya. Pasti guys. Ini tuh udah nanam banget nih. Sehat-sehat ya guys ya, sehat-sehat kalian. Ya mungkin ini ada faktornya juga guys. Karena SDM Indo teman-teman ya, nggak bisa dipungkiri. Ya. Sehat-sehat lah viewer roleplay ya. Gua jujur senang bisa masuk ke industri ini teman-teman ya, industri roleplay.